Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas izinnya kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hingga sampai ke masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara kita yang badannya sehat tapi tidak sampai ke masjid ini, yang harta dan kendaraannya seharusnya menyampaikan dia ke masjid ini tetapi tidak sampai juga. Dan ada juga orang yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti yang kita lakukan ini, namun tidak bisa juga karena terbaring dalam keadaan sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dan wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mau berusaha mengubah apa yang telah Allah titipkan dalam kehidupan mereka. Ayat ini menyampaikan bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa berubah dari detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan pun berganti bulan, seharusnya membuat kita semakin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan yang lalu kita sudah diberikan pendidikan oleh Allah, dididik agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dididik agar kita selalu berlaku jujur, dididik kita agar selalu peka terhadap kehidupan orang yang jauh di bawah garis kemiskinan, dididik kita agar senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya setelah melaksanakan pendidikan itu, seharusnya semakin kuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika mengatakan kalau orang berlatih bela diri, maka setelah berlatih makin mantap bela dirinya. Kalau ada orang belajar main bola, sepak bola misalnya, setelah dilatih oleh pelatihnya makin bagus main bolanya. Begitulah seharusnya kita di bulan suci Ramadan itu. Kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, kita dilatih untuk jujur dalam kehidupan ini, kita dilatih untuk meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang nasibnya jauh di bawah kita. Jangankan makan 3 kali sehari, 2 kali pun sulit. Dan itu kita tingkatkan dan itu kita berikan kepada orang-orang yang memang kita salurkan rezeki kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu akan nampak di antara kita bahwa kalau di bulan suci Ramadan kita rajin sholat, bagus.
kita rajin berpuasa, kita rajin berinfak, kita rajin bersedekah, kita rajin baca Al-Quran, bagus. Tapi kalau setelah Ramadan ternyata amalan kita justru kita tinggalkan, maka itulah buktinya amalan ibadah Ramadan kita tidak sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya seharusnya setelah Ramadan itu berakhir, maka makin meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Ramadan malah semakin menurun ibadah kita kepada Allah, itu artinya tidak sukseslah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kami sampaikan, jangan menganggap bulan Ramadan itu hanya sekedar musim saja. Musim ibadah, musim solat, musim menutup aurat, musim sedekah, musim baca Quran, musim ke masjid. Selesai musimnya, habis musimnya, nggak mau lagi kita solat, nggak mau lagi kita baca Al-Quran, nggak mau lagi kita ke masjid, nggak mau lagi kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Berarti samalah kita seperti buah-buahan. Buah-buahan juga begitu. Kalau lagi musim rambutan, banyak rambutan. Habis musimnya, tidak ada lagi rambutan. Ketika ada musim durian, banyak durian. Selesai musimnya, tidak ada lagi buah durian. Maka seharusnya kita janganlah seperti itu, tetapi istiqomah betul-betul kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita diciptakan di dunia ini tidak ada lain tujuan Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak boleh cari rezeki? Boleh. Apakah kita tidak boleh bekerja dan berusaha? Boleh. Dan itu justru diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk menjadi orang kaya, dan tidak dianjurkan kita menjadi orang miskin. Tetapi kita ada aturannya, ada yang disebut halal, ada yang haram. Maka mencari rezeki, mencari karunia Allah, berusaha sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Jangan kita terpesona dengan kehidupan di dunia ini, lalu kita mengorbankan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Semua kita pasti yakin, semua kita kalau ditanya pasti percaya. Percaya tidak bahwa dunia ini sebentar, tidak lama? Percaya. Percaya tidak bahwa suatu saat nanti kita akan mati juga kembali kepada Allah? Percaya. Percaya tidak suatu saat nanti kita akan dimasukkan ke dalam kubur? Percaya. Tapi tidak cukup hanya percaya di mulut. Maka yang dikatakan iman itu tidak cukup di mulut. Dia harus diikrarkan lewat lisan kita, kita ucapkan lewat mulut kita, tetapi kita tasdirkan atau kita yakini dalam hati kita, dan kita buktikan dalam bentuk tindakan dan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulut kita mengatakan beriman kepada Allah, maka hati kita pun yakin kepada Allah. Kalau hati kita sudah yakin kepada Allah, maka tindakan kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencari ridha Allah itu bukan hanya di masjid. Makanya diperintahkan Allah, kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Banyak orang salah paham seolah-olah ibadah itu hanya di masjid saja. Kalau di luar masjid tidak ada ibadah. Banyak orang menyangka seolah-olah ibadah itu hanya solat 5 waktu saja. Lain daripada itu seolah-olah bukan ibadah. Ketahuilah bahwa seluruh gerak-gerik kehidupan kita ini bisa menjadi ibadah di hadapan Allah, bergantung niat kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan dan amalan itu bergantung niatnya.
Kalau misalnya kita keluar rumah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya keluar rumah mencari rezeki, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang Engkau ridhoi, dan dengan rezeki itu mudah kami untuk ibadah kepada Allah, maka itu pun bernilai ibadah. Kita ketemu teman kita, kita berikan senyuman, itu pun ibadah. Kita bertemu dengan saudara kita, mengucapkan salam, itu pun ibadah. Kita di jalan ketemu ada duri, ada batu yang menghalangi jalan orang lain, kita singkirkan, itu pun ibadah. Kita berdagang misalnya dengan cara yang jujur dicontohkan oleh Nabi, yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk, kita tidak menipu dalam berdagang, itu pun ibadah. Kita pergi ke ladang, baik itu untuk kebun kita ataupun sawah kita, kita kerjakan sesuai dengan yang diridhoi Allah, itu pun ibadah. Maka tidak ada yang disebut tidak ibadah. Yang disebut tidak ibadah itu kalau melenceng dari syariat Allah. Berdagang misalnya, nipu orang. Jadi pejabat misalnya, korupsi. Jadi apa lagi misalnya, jadi polisi, bukan menegakkan hukum tapi justru menjadi backing orang-orang jahat. Tentu itu bukan ibadah. Bahkan jadi ulama sekalipun seperti kami ini, jadi ustadz, jadi mubaligh, jadi penceramah, bisa juga jadi dosa bukan ibadah, tergantung apa yang kami lakukan. Misalnya ada orang bertanya, Pak Ustadz, ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Pak Ustadz, kami kasihlah uang 1 amplop sama Ustadz, makruh teh kita bilang. Nah itu jadi haram jadinya. Ini hukumnya apa Pak Ustadz? Haram. Janganlah gitu kata pejabat. Ini ada uang 1 koper, mudah-mudahan bisa belanja Ustadz sama keluarga. Ya udah halal. Nah ini Ustadz macam begini akan duluan masuk neraka daripada orang-orang yang ilmu agamanya sedikit saja. Oleh karena itu kita ini semuanya punya kesempatan masuk surga dan punya kesempatan masuk ke neraka, bergantung kita pilih jalan yang mana. Maka seharusnya Ramadan yang telah kita lalui membuat kita jalan kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mungkin sebagai tambahan amalan ibadah kita setelah Ramadan, kita tentu sudah tahu ini hanya sekedar mengingatkan untuk kita semua bahwa ada amalan yang sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah, yaitu dengan menambah ibadah puasa selama 6 hari, yaitu di bulan Syawal ini. Boleh terus menerus, artinya hari Senin, Selasa, Rabu boleh seperti itu, lanjut sampai 6 hari. Boleh berjarak-jarak. Kalau kami pribadi, kami buat saum ataupun puasa itu kami pilih hari Senin dengan hari Kamis. Hari Senin kami puasa, Kamis puasa, hari lainnya enggak. Kenapa? Karena di hari Kamis itu juga mendapatkan sunnah, ibadah sunnah puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat pahala puasa di bulan Syawalnya dan dapat juga pahala puasa di hari Senin dan hari Kamisnya. Jamaah sekalian terserah, mau Senin, Jumat sampai hari Minggu misalnya, ataupun disesuaikan terus menerus sampai 6 hari, boleh. Berjarak-jarak boleh. Yang penting di bulan Syawal. Tapi kalau udah di luar bulan Syawal, berarti itu bukan puasa sunnah di bulan Syawal lagi. Apa manfaatnya, apa fadilahnya kita dapatkan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal? Maka siapa yang puasa di bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tambah di bulan Syawal selama 6 hari dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan itu. Hanya kita tambah 6 hari berpuasa di bulan Syawal, dan alhamdulillah ini masih di bulan Syawal, masih banyak kesempatan kita untuk berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, belum berpuasa, mungkin sudah bisa mulai besok selama 6 hari, maka pahalanya sama seperti 1 tahun penuh kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, karena dengan ridho Allah lah kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.